Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia. Selamat pagi anak-anak ya, semua kelas 11 IPA 1 sampai IPA 5 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun dari balik layar ya, di depan layar HP-nya masing-masing. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan belajar kimia untuk pertama kalinya di kelas 11 IPA ya. Baik, sebelum kita belajar, hari ini tidak akan panjang lebar belajar kimia ya. Hari ini kita perkenalan dulu supaya Bapak lebih mengenal kalian, kalian juga lebih mengenal dengan Bapak di sini ya. Baik, untuk semua kelas 11 IPA, pertama-tama Bapak ucapkan selamat dulu untuk kalian yang naik kelas ya, dari kelas 10 IPA dan insya sekarang adalah menjadi kelas 11 IPA. Mudah-mudahan di kelas 11 IPA kalian lebih berprestasi lagi dan Bapak doakan mudah-mudahan semua bisa ranking 1, amin ya Bapak ya. Dan baiklah, untuk pertemuan pertama ini kita kenalan terlebih dahulu ya. Oke, kita kenalan terlebih dahulu. Ini kalian mungkin ada yang sudah mengenal, ada juga yang belum ya, karena dulu Bapak di kelas 10 hanya mengajar kelas 10 IPA 5 saja. Baik, nama lengkap Bapak ini Edi Junaedi ya. Tempat tanggal lahir Bapak adalah di Bandung 5 Agustus 1986. Kemudian Bapak alamat rumah di Leles ya, Kampung Leles, RT 1 RW 13 Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparai, pas sebelum Masjid Pesantren Leles ya. Yang mau ke rumah boleh silakan ya. Oke, kemudian ini nomor kontak atau nomor WA ya. Kalau ada keperluan mengenai materi atau hal apapun berkenaan dengan kimia atau yang lainnya, silakan bisa menghubungi ke nomor ini 081 321 064 432 ya. Kemudian ini identitas yang lainnya silakan bisa dilihat ya. Kemudian Bapak sekolah di SD adalah SD Agung Harja 1 Cimariung, SMP-nya di KP 1 Ciparai, SMP KP ya, SMA-nya di Negeri Seman 1 Ciparai, kuliah di jurusan kimia FMIPA UPI. Tahun sekarang akan mengajar kimia di kelas 10 IPA 3, IPA 4, IPA 5 dan juga semua kelas 11 IPA. Kemudian juga sekarang selain mengajar juga sebagai pembina OSIS dan juga pembina pramuka di SMA KP 1 Ciparai. Itu perkenalan singkat dari Bapak ya, yang insya Allah akan setahun ke depan akan sama-sama dengan kalian belajar kimia ini. Dan baiklah, untuk materi kimia di kelas 11 semester 1 ini ada beberapa bab yang akan dibahas ya. Ini tolong diperhatikan, hanya 3 bab saja yang akan dibahas. Materi yang pertama judulnya adalah tentang senyawa hidrokarbon ya. Yang kedua adalah termokimia dan yang ketiga adalah laju reaksi. 3 bab saja yang akan dibahas untuk khusus spesial edisi Corona kali ini ya. Baik, untuk semuanya itulah perkenalan singkat dari Bapak ya. Selamat bergabung di kelas 11 IPA, selamat berprestasi di kelas IPA dan mudah-mudahan akan bertambah teman, bertambah guru dan bertambah rezekinya. Itulah perkenalan dari Bapak. Sekali lagi selamat belajar untuk semuanya. Dan langsung saja kita akan membahas tentang materi yang pertama. Sebagai pembuka dulu untuk pertemuan ke-1 ini adalah tentang senyawa hidrokarbon. Langsung saja lihat video pembelajaran berikut ini. Dan baiklah, untuk semua siswa kelas 11 IPA untuk semuanya, satu yang harus diperhatikan untuk memudahkan pembelajaran kimia dengan Bapak ya. Insya Allah Bapak sudah menyiapkan LKS sebagai bahan pembelajaran untuk 1 semester ke depan. Silakan, LKS-nya adalah seperti ini ya. Bapak sudah menyederhanakan, kemudian Bapak juga sudah merangkum untuk belajar kita supaya lebih mudah dipelajari ya. Untuk LKS ini silakan kalian yang punya printer di rumah silakan di print saja ya. Jadi kalau Bapak menjelaskan kurang lengkap, nanti lengkapnya ada di LKS ini ya. Oke, kemudian kalau yang tidak punya printer, kalian silakan boleh fotokopi saja. Bapak sudah permudah untuk kalian. Silakan, Bapak sudah menitipkan kertas untuk difotokopi. Sudah ada di fotokopi Ade Putra ya. Ade Putra yang ada di depan gerbang SMA Negeri Barujati. Pas di depan gerbang, kalian silakan boleh tanyakan LKS Kimia kelas 11 yang punya Pak Edi saja. Nanti silakan kalian bisa fotokopi, boleh fotokopinya per pertemuan, per bab ya, boleh per bab atau juga boleh langsung 1 semester biar tidak bolak-balik lagi ya.
biar kalian sudah tenang kalau sudah punya LKS untuk 1 semester ini. Insya Allah di LKS itu berisi rangkuman materi juga tentang latihan-latihan soal, karena nanti untuk segala macam tugas semuanya ada di LKS itu ya. Jadi silakan nanti setelah belajar kimia hari ini siangnya atau kapanpun kalian bisa fotokopi langsung LKS ya. Silakan boleh dikolektif saja oleh siapa, nanti ambil di rumah siapa. Pokoknya untuk pembelajaran kimia usahakan semua sudah punya LKS supaya kita lebih mudah untuk belajar tentang kimia ini ya. Tetap semangat, salam kimia, dan berikut adalah penjelasan awal mengenai kimia di bab 1 tentang senyawa hidrokarbon ini ya. Selamat menyaksikan dan selamat memahami isi materi. Baiklah, untuk semua siswa kelas 11 IPA 1 sampai IPA 5, untuk materi bab 1 di kimia ini kita akan mempelajari materi tentang senyawa hidrokarbon ya. Nah, perlu kalian ketahui dari namanya jelas hidrokarbon, artinya adalah senyawa itu berasal dari unsur C dan unsur H. C adalah karbon dan H adalah hidrogen ya. Nah, kenapa kita harus belajar senyawa hidrokarbon? Ini alasannya. Setiap benda yang kita miliki ketika dibakar maka semuanya pasti akan menjadi berwarna hitam ya. Kayu dibakar jadi hitam, kain dibakar jadi hitam, kertas dibakar jadi hitam, tembok juga kalau dibakar jadi hitam. Bahkan kalau manusia dibakar juga biasanya akan berubah menjadi warna hitam ya. Kenapa semua benda dibakar berubah menjadi warna hitam? Alasannya adalah karena hampir dalam setiap benda ada yang disebut dengan unsur C ini ya, ada yang disebut dengan unsur karbon. Jadi karbon itu ada di mana-mana ya, ada di benda cair, ada di benda padat, ada juga di gas di udara ya. Nah, mengapa karbon bisa seperti itu? Ya, mengapa karbon bisa ada di mana-mana? Nah, ini alasannya. Karena atom karbon dia mempunyai ciri khas ya. Atom karbon mempunyai kekhasan. Apa saja ciri khasnya? Nah, yang pertama ya, atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Dari mana 4 elektron valensi itu? Nah, waktu di kelas 10 pernah kita belajar atau kalian belajar tentang konfigurasi elektron ya. Atom C mempunyai nomor atomnya adalah 6. Sehingga kalau dibuat konfigurasi elektronnya menjadi 2, 4. Dan 4 inilah elektron terluar yang dimiliki oleh C adalah sebanyak 4. Itu yang disebut dengan elektron valensi. Nah, kalau dibuat struktur Lewisnya, ini adalah gambarnya seperti ini ya. Ini adalah gambar dari struktur Lewis untuk atom karbon, di mana C dia mempunyai 4 elektron terakhir seperti itu. Nah, dengan 4 elektron valensi ini, maka si atom C dia mempunyai sifat khas yang kedua, yaitu mempunyai 4 ikatan kovalen ya. Kita ingat, kalau untuk setiap unsur itu dikatakan stabil adalah kalau dia mempunyai 8 elektron ya, atau mempunyai 4 pasangan elektron. Nah, sedangkan atom C dia hanya mempunyai 4 elektron. Bagaimana biar dia bisa menjadi stabil? Maka caranya adalah dia harus mengikat unsur yang lain. Unsur siapa yang diikat oleh C? Jelas, dan namanya adalah hidrokarbon. Maka unsur yang diikat oleh C biar dia jadi stabil adalah unsur H atau hidrogen. Oke, kita lihat dulu hidrogen ini. Hidrogen dia mempunyai nomor atomnya 1, sehingga konfigurasi elektronnya juga adalah 1 saja. Dan dia mempunyai elektron valensinya adalah 1. Khusus untuk hidrogen, dia itu stabil bukan punya 8 elektron, tapi H itu adalah stabil kalau dia punya 2 elektron. Sehingga dia hanya baru punya 1. Artinya H itu dia kurang 1 lagi biar jadi stabil. H kurang 1, sedangkan C kurang 4. C kekurangan elektron, H juga kekurangan elektron. Maka biar stabil dua-duanya, yang dilakukan oleh C dan H adalah melakukan sebuah ikatan. Ikatan yang dilakukan oleh dua unsur yang sama-sama kekurangan elektron, itulah yang dinamakan dengan ikatan kovalen ya. Ini prosesnya. C dia mempunyai 4 elektron valensi, kemudian H punya 1, sehingga C biar jadi stabil maka dia harus mengikat 4 atom H ya, mengikat 4 atom H. Maka kalau digambarkan
Jadilah seperti ini struktur Lewisnya. Ini C yang tadinya punya 4 elektron valensi, tiba-tiba dia berubah menjadi 8. Dari mana 4-nya lagi? Yaitu dari H yang masing-masing membawa 1 elektron. Jadilah stabil C. Begitu juga dengan H. H yang awalnya masing-masing punya 1 elektron, ketika berikatan dengan atom C, maka H jadi sekarang masing-masing punya 2. H jadi stabil, ini jadi stabil, 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 C pun jadi stabil. Itulah fungsi dari suatu ikatan kovalen. C yang awalnya kekurangan, H yang awalnya kekurangan, dia berubah menjadi stabil. Dan untuk memudahkan penggambaran, maka untuk sepasang elektron ini itu biasa digambarkan dengan garis ini, ya. Jadi satu garis ini melambangkan ada 2 elektron. Nah, sehingga atom C dia dikatakan stabil adalah kalau mempunyai 4 garis, 4 tangan, atau disebut juga dengan 4 ikatan, ya. Oke, kita lihat di sini C dia mengikat 4H, sehingga bisa disederhanakan bentuknya adalah menjadi CH4, ya. CH4, H4-nya dari sini. Itu yang kedua. Ingat, yang pertama adalah mempunyai 4 elektron valensi, yang kedua dapat membentuk 4 ikatan kovalen, dan yang ketiga, inilah ciri khas atom karbon. Dia dapat membentuk rantai karbon, ya. Di sini kita lihat rantai karbon itu dibagi menjadi 2. Ada yang terbuka atau disebut juga dengan alifatik, ya. Ini contohnya seperti ini. Terbuka artinya adalah dia ada ujungnya. Ini ujungnya nih. Ya, nanti banyak juga C-nya bisa. Ini baru 4 saja yang ditulis. Ya, bahkan C itu sampai ribuan jumlahnya. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan rantai atom tertutup atau disebut juga dengan siklik. Cirinya adalah dia tidak mempunyai ujung, ya. Ini misalkan atom karbon segi 4, ya. Ada juga yang atom karbon segi 5, segi 6. Pokoknya kalau berbentuk lingkaran atau bukan lingkaran, ya, berbentuk persegi, ya, seperti ini, tidak ada ujungnya, maka itu disebut dengan rantai karbon siklik atau tertutup, ya. Nah, yang keempat yang harus diperhatikan lagi, atom karbon dia dapat membentuk 2 jenis ikatan, ya. Yang pertama adalah ikatan jenuh. Ciri-ciri ikatan jenuh adalah dia mempunyai ikatan tunggal. Semua C dengan C-nya adalah berikatan tunggal. Ini contohnya. Ini tunggal, 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 tunggal. Maka disebut juga dengan alkana. Ingat, alkana. Ya, alkana. Alkana itu adalah ikatannya harus tunggal. Yang kedua adalah dapat membentuk ikatan tidak jenuh. Ya, ikatan tidak jenuh, ciri-cirinya adalah dia mempunyai rangkap, ikatan rangkap. Ada yang rangkap 2, ada yang rangkap 3. Yang rangkap 2 contohnya seperti ini. Salah satu ikatan C dengan C-nya ada yang rangkap 2. Kalau yang rangkap 3 seperti ini, ya. Namanya beda-beda. Kalau yang rangkap 2 namanya adalah alkena, yang rangkap 3 namanya adalah alkuna. Inilah 4 ciri khas dari atom karbon. Ingat, 1 dapat membentuk dapat mempunyai 4 elektron valensi, ya. Yang kedua mempunyai 4 ikatan kovalen. Yang ketiga adalah dapat membentuk rantai karbon, dan yang terakhir adalah dapat membentuk 2 jenis ikatan jenuh dan ikatan tidak jenuh. Itu yang menjadi alasan mengapa atom C selalu ada di mana-mana, selalu ada pada setiap benda, ya. Silakan kalau yang belum paham atau terlalu cepat, kalian bisa langsung bertanya kepada Bapak, boleh lewat WA atau lewat Google Classroom nanti, ya. Dan nanti untuk materi kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis atom karbon. Oke, tunggu dulu video selanjutnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang terakhir untuk pertemuan pertama ini adalah tentang jenis-jenis atom karbon, ya, atau atom C. Nah, Bapak jelaskan di sini, atom karbon itu dibedakan menjadi 4, ya. Sekali lagi, dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah atom karbon primer. Ciri-cirinya adalah jika dia mengikat 3 atom H atau ditulis dengan CH3. Yang kedua, atom C sekunder, CH2. Tersier, CH saja. Yang terakhir adalah quaterner kalau dia berupa C saja. Ingat, atom C dibagi menjadi 4: primer, sekunder, tersier, dan quaterner.
Bagaimana cara menentukan keempatnya? Langsung saja kita langsung ke contoh soalnya. Perhatikan di sini Bapak sudah menuliskan beberapa contoh. Yang pertama adalah ada struktur dari atom karbon seperti ini. Ya. Mana yang termasuk primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Baik, seperti ini caranya. Ya. Pertama kita lihat dulu yang ini. Si atom C ini dia sudah punya berapa garis, sudah punya berapa tangan, sudah punya berapa ikatan. Nah ini lihat. Si C ini dia baru punya satu ikatan yang ini. Awas ya, ini bukan hanya milik C yang ini, tapi ini juga yang ikatan ini adalah milik C yang sebelah kiri juga, ya. Jadi C yang ini baru punya satu garis. Tadi ingat, C itu dikatakan stabil kalau C dia mempunyai 4 ikatan. Sedangkan yang ini dia baru punya satu saja. Nah, biar jadi 4, maka caranya adalah C dia berikatan dengan H sebanyak 3, ya. Jadi ikatannya 1 tambah 3H, maka jumlahnya menjadi 4, jadilah stabil. C yang ini, berapa ikatan yang baru dimiliki dia? Nah, ini C dia baru punya 2 ikatan. Mana saja ikatannya? Nih, 1 dan 2. Jadi kurang berapa? Ini baru punya 2, berarti kurangnya adalah 2 lagi. Sehingga tulisnya CH2. C yang ini dia baru punya berapa ikatan? 1, 2, 3, 4. Pas dia sudah punya 4, jadi jangan dikasih lagi H, ya. Yang ini dia baru punya berapa ikatan? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Ternyata dia baru punya 3, artinya adalah kurang 1 lagi. Tulis H saja, tidak usah ditulis H1, cukup H saja. Kita lihat yang ini, dia baru punya berapa garis, baru punya berapa ikatan? Dia baru punya 1 ikatan, artinya adalah kurang 3 lagi, tinggal tulisan CH3. Yang ini dia baru punya berapa garis? Nah, C yang ini baru punya 1 garis ini, artinya adalah biar jadi stabil maka dia kurang 3 lagi, dan kita tuliskan adalah CH3. Kemudian C yang ini dia baru punya berapa garis? Ini juga punya 1 yang ini, sehingga kurang 3 lagi, dan kita tulis dengan CH3, ya. Termasuk yang ini nih. C yang ini adalah dia baru punya 1 garis, ya, baru punya 1 garis yang ini, sehingga kurangnya berapa lagi? Kurangnya adalah 3 lagi, maka tulislah CH3. Ya, sekali lagi, setiap C dia harus punya 4 garis, 4 ikatan. Kalau kurang, maka tambahkanlah H sebanyak kekurangan ikatannya itu. C yang ini baru punya 1 garis, tambahkan H3. C yang ini baru punya 2 garis, ini dan ini, tambahkanlah H2. C yang ini sudah punya 4 garis, 1, 2, 3, 4, cukup C saja. Yang atas, C yang ini baru punya 1 garis ini, maka tambahkanlah H3. Yang ini juga sama, C yang ini baru punya 3 garis, 1, 2, 3, maka kurang 1 lagi, tambahkan H. Begitu seterusnya. Ya, kalau semua sudah beres dikasih H, maka kita tentukan ada berapa primer, ada berapa sekunder, dan tersiernya. Oke, kita lihat yang primer. Ciri-ciri primer adalah CH3. Ada berapa jumlah CH3 dalam gambar ini? Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka tulislah primernya ada 5. Kemudian yang sekundernya. Sekunder ciri-cirinya adalah CH2. Ada berapa CH2 di sini? Ternyata ada 1 saja yang ini. Ya, maka sekundernya adalah 1. Kemudian untuk yang tersiernya ada berapa? Oke. Tersiernya, ingat tersier itu ciri-cirinya adalah CH saja. Yang CH ini ada 1, ya, maka tersiernya 1. Kuartener, ada berapa jumlah kuartenernya nih? C saja kuartener, ya. Kebetulan ada 1 juga, maka tulisnya kuartener adalah 1. Jadi dalam gambar ini ada 5 atom C primer, 1 sekunder, 1 tersier, dan 1 kuartener. Itu cara menentukan keempat jenis atom karbon. Ya, mudah-mudahan semuanya paham. Sekali lagi, kalau yang belum paham, boleh kalian tanya langsung ke Bapak lewat WA atau lewat Google Classroom ini. Ya, dan buat lebih paham lagi, silakan ini sekarang langsung dikerjakan, ya. Dan nanti hasilnya silakan kalian foto. Yang nomor 2 ini, kalian silakan langsung foto hasilnya sama langkah-langkahnya sampai seperti ini, ya. Nanti hasilnya langsung kirim ke WA Bapak atau langsung ke Google Classroom, ya.
Ini satu lagi PR-nya ada di LKS ya, ada di LKS itu buat PR minggu depan. Jadi silakan untuk PR minggu depan kalian mengumpulkan tugas dalam kertas lembar, sama itu juga difotokan saja lewat Google Classroom atau boleh lewat WA langsung ke Bapak ya. Ada di LKS latihan pertemuan 1 cuma 2 soal saja untuk kalian ya. Itu untuk materi kita pertemuan pertama tentang ciri khas atom karbon dan jenis-jenis atom karbon. Baik, untuk semua kelas 11 IPA 1 sampai IPA 5, itulah pertemuan kita pertama untuk belajar kimia ya. Mudah-mudahan kalian akan lebih menyenangi lagi tentang belajar kimia. Demikian untuk sementara pembelajaran dengan Bapak ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga semuanya dilancarkan, semuanya disehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.